Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Orde barulah yang kemudian meletakkan dasar perencanaan yang lebih sistematis dengan repolita, namanya mafia Berkeley. Itu yang menyiapkan adalah namanya konsultan Harvard. Bahwa reformasi sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa hari ini. Nah, sejak itulah yang namanya teknokrat itu mendesain ekonomi kita dengan suku bunga tinggi. Hari ini sangat tinggi hari ini. Jokowi mengurangi subsidi itu, nah, tapi Jokowi nanti di periode kedua tergoda dengan mercusuar itu, kereta cepat, kemudian IKN. Keberpihakan pemerintah lah yang paling penting dan bukan pada geografi. Driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Gunawan, baik Sapin, Mas Suryadi, Riam, dan teman-teman yang ada di sini. Bisa rasa barokah tempat ini dan acara kita. Satu hal yang penting untuk kita diskusikan pada siang hari ini adalah bahwa Indonesia emas 100 tahun Indonesia kurang 22 tahun lagi. Jadi tahun ini kita memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Jadi kurang 22 tahun lagi kita masuk satu abad Indonesia. Pertanyaannya, nanti satu abad Indonesia ini apakah yang kita diskusikan masih sama saja seperti sekarang ini, atau memang benar pada tahun 2045 nanti kita sudah jadi bangsa yang maju, sehingga kita tidak lagi diskusi mengenai masalah utang, kemiskinan, pengangguran, atau yang kita bahas hari ini tentang perencanaan pembangunan. Ini harus kita pastikan. Makanya kenapa Pilpres tahun ini menjadi sangat penting, tahun 2024 besok, karena itu merupakan, atau enggak, kalau misalkan terpilih kan berarti siapapun yang terpilih dia punya waktu 10 tahun untuk mengubah kita menjadi negara yang besar tahun 2045. Kalau tidak, kita bisa seperti prediksi banyak orang. Saya masih ingat tahun 2019 kemarin, salah satu calon presiden yang kalah mengutip sebuah novel di mana novel itu memprediksi tahun 2025, 2030 Indonesia hilang dari peta kekuatan dunia, bukan hilang dari geografisnya, tetap geografisnya, tetapi nyaris nothing. Dan sekarang tanda-tanda itu kelihatan. Kalau di ekonomi, biasanya kalau saya ada PPT, ini saya sampaikan begini. Ekonomi itu hanya 3 variabel yang penting. Yield, hasil atau pendapatan, output, sama dengan I dikalikan T.
kuantitas dikalikan harga. Pertanyaannya yang saya sampaikan, kalau di mahasiswa baru antara Q dan P penting mana? Jawabannya matematik. Oh, penting Q, Pak, penting P, Pak. Nah, dalam konteks kita itu penting P daripada Q. Karena Q itu tidak mungkin nol. Jadi kalau kita menyebut seseorang, suatu bangsa, suatu negara, Q-nya tidak mungkin nol. Misalkan Singapura, berapa pulaunya? 4. Indonesia, berapa pulaunya? 17.000. Penduduknya berapa Indonesia? 270 juta. Singapura berapa? 5 juta. Lukman berapa? 1. Sapin berapa? 1. Pasti Q itu ada. Jadi Q tidak mungkin nol. Tetapi kalau P bisa nol. Kalau P-nya nol, Q-nya berapapun besarnya, Y-nya berapa? Nol. Nah ini yang banyak diteliti banyak orang. Kenapa banyak bangsa-bangsa gagal? Itu karena P-nya mendekati nol. Begitu P-nya nol, ya sudah. Berapapun besarnya bangsa itu, berapapun besarnya jumlah penduduk itu, P-nya nol, hilang dari peta dunia. Nah itu yang diprediksi banyak orang tentang Indonesia. Sehingga disampaikan oleh salah satu kandidat presiden ketika itu, ya, dan membuat kita cukup khawatir. Jangan benar, suatu hari P-nya kita mendekati nol, sehingga ya kita juga bangsa sudah hilang. Nah, tetapi di balik itu, hampir semua bangsa itu punya mimpi. Mimpi yang ada di dalam definisi masing-masing bangsa, bahwa dia sedang mencari pemimpin yang membawa kemajuan dan kejayaan. Kalau di Jawa namanya Ratu Adil. Jadi mimpi dalam mindset kita itu ada, bahwa nanti akan ada satu orang yang membawa bangsa ini menjadi semakin maju. Jadi mimpi itu selalu ada di dalam diri kita. Nah, Indonesia hari ini memang sudah mencari itu, mencari seorang pemimpin yang berharap bahwa kita bisa jaya. Dan semua bangsa begitu. Malaysia hari ini juga begitu. Singapura juga begitu, Cina juga begitu hari ini. Cina hari ini pemimpin Xi Jinping sudah ketemu, sudah ditemukan oleh mereka. Jadi kalau melihat grafiknya Xi Jinping 10 tahun terakhir, itu Cina tiba-tiba bisa menyalip Amerika Serikat. Itu ada video ya, bagaimana perkembangannya 10 tahun terakhir melampaui Amerika Serikat. Bahkan karena begitu, orang Cina menetapkan Xi Jinping jadi konsumen. Karena ini sudah ketemu orangnya nih, sudah ketemu Ratu Adilnya nih. Berharap kemudian ini akan membawa terus ke atas. Nah, Indonesia ini tapi tadi sampaikan oleh Saudara Sapin bahwa ternyata ada titik-titik yang setback ya. Nah pertanyaannya tadi, siapa yang salah kemudian? Apakah perencanaan kita ataukah oknum-oknum yang ada di sekitar itu? Nah saya lebih mengatakan bahwa kalau perencanaan kita itu secara playbook sudah ada semua sebenarnya. Jadi disebutkan ya, sejak kita merdeka saya rasa Orde Barulah yang kemudian meletakkan dasar perencanaan yang lebih sistematis dengan Repolita, rencana pembangunan 5 tahun. Meskipun kita tahu bahwa Repolita itu yang mengantar Presiden Soeharto sampai 32 tahun itu karena punya asumsi bahwa politiknya tidak berubah. Jadi kenapa Presiden Soeharto bisa bertahan lama? Karena politiknya tidak berubah. Ya ini politik, kalau dalam bahasa textbook orang-orang fisik namanya OB, otoriter birokratik. Jadinya pertama ada proses
proses di mana depolitisasi masyarakat, sehingga kemudian partai diatur, hanya ada 3 partai, malah 2, satu nggak diakui, Golkar dan 2 partai yang lain. Kemudian ada proses pengendalian mass media. Ya. Nah, dengan syarat seperti itu, pembangunan selama 32 tahun stabil secara ekonomi. Secara politik, jelas, sangat otoritarian, sangat represif. Dan kita semua saya rasa yang ada di sini mengalami itu ya. Kita beruntung mengalami beberapa zaman. Ya. Bahkan saya rasa ketika disatukan di sini dalam rangka dulu melawan mereka. Ya, kan? Jadi kita beraktivitas dulu itu salah satu motivasinya melawan itu dan kemudian berhasil tumbang. Tetapi kita bisa mengevaluasi bahwa pendekatan yang kemudian menonjol pada mereka adalah yang disebut dengan pendekatan teknokratik. Itu pendekatan yang kemudian by dokumen, ada dokumennya, namanya retorika. Kalau sekarang namanya RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun, ya, sejak zamannya Pak SBY. Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang selesai nanti tahun 2025, berarti 2 tahun lagi. Ya, RPJP 25 tahun Indonesia. Itu mencontoh GBHN, tetapi levelnya beda. GBHN ditetapkan oleh MPR, kalau ini dibuat undang-undang, sehingga tekanannya menjadi tidak sekuat zaman Orde Baru. Tapi Orde Baru kuat itu karena politiknya, bukan karena program itu, karena meleset semua sebenarnya. Jadi kalau saya lihat repelitanya Soeharto itu melesetnya apa? Hampir setiap tahun, hampir 5 tahun adalah penguatan pertanian, tapi kan pertanian nggak kuat-kuat. Hari kita impor juga beras. Ya. Artinya justru kemudian industrialisasi luar biasa, mengambil jatah cukup banyak, tetapi juga tidak berhasil. Jadi di situ pertanian gagal, industri juga gagal. Yang dibanggakan waktu itu Presiden Habibie dengan IPTN-nya juga tidak tinggal landas, tetapi tinggal di landasan, bukan terbang-terbang. Ini faktanya. Selama Orde Baru yang luar biasa seperti itu, terus rencananya bagus, ya, politiknya kuat, jadi tidak ada yang namanya protes anggota dewan. Tidak ada. Waktu itu makanya demonstrasi kita itu sangat berarti. Demo-demo kita di lapangan sangat berarti karena tidak ada aktor lain selain kita waktu itu. Tetapi yang terjadi adalah semuanya kan diam ketika itu, sehingga harus tidak ada kritik. Contohnya, jadi selama tahun 80-an disebut oleh Riam tadi ya, tentang deregulasi, debirokratisasi, liberalisasi itu terjadi tanpa kritik sama sekali. Ini saya masih ingat yang namanya waktu itu setelah pemerintah paket-paket, ya, paket Juni tahun 86, paket Oktober tahun 88, paket Januari tahun 90, itu paket liberalisasi, dan itu paket dibuat di luar legislatif. Dia buat pokoknya Soeharto dan timnya. Bahkan dicurigai timnya ini yang memang tadi saya state di depan ada namanya mafia Berkeley. Itu yang menyiapkan adalah namanya konsultan Harvard. Konsultan itu kantornya adalah di depan ruangannya Menko Perekonomian. Konsultan itu kemudian ditutup oleh Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2000. Waktu itu Menteri Keuangannya Rizal Ramli ditutup. Jadi ini ruangannya Menteri, depannya itu adalah pintunya konsultan itu, namanya HIID, Harvard International Consulting Group. Letaknya di mana? Di
di pintunya Menko itu, makanya paket Oktober yang liberal itu yang mendesain mereka. Kalau dalam bahasa textbook itu namanya Washington Consensus. Kenapa? Ya karena tadi Washington itu kan ibu kota Amerika Serikat di situ. Kemudian ada kantor IMF, kantor Bank Dunia di situ juga. Dan di belakangnya adalah lobby-lobby Yahudi. Mereka ini yang mendesain yang namanya liberalisasi, yang namanya Washington Consensus, yang tujuannya adalah market friendly. Bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara itu bersahabat kepada massa. Nah, tadi kembali ya. Jadi itu dibentuk oleh Gus Dur tahun 2000. Dan itu membuat ramai. Kenapa? Karena kemudian Gus Dur dituduh macam-macam, anti liberal, anti Amerika. Sehingga salah satu itulah kemudian Gus Dur ditumbangkan. Ini salah satu sebab bahwa konspirasi internasional menganggap Gus Dur kelewatan nih menutup satu konsultan yang memang dianggap eksis ketika itu. Nah, kembali kepada proses perencanaannya setelah reformasi, karena mengacu pada tadi, jadi Indonesia ini ada 3 ciri ya. Ini ciri yang saya sampaikan di mata kuliah saya. Kita ini punya ciri yang bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Satu, kita ini adalah bangsa pelupa. Yang kedua, bangsa pemaaf. Yang ketiga, bangsa pandai mengambil hikmah. Ini yang melekat pada kita, sehingga yang namanya perubahan demi perubahan harus tidak berubah. Tidak ada perubahan yang substansi sebenarnya. Karena jadi 3 hal itu, kita bangsa pelupa, bangsa pemaaf, dan yang terakhir kita pandai mengambil hikmah. Nah, kenapa saya bilang begini? Ketika masuk reformasi dengan segudang agenda, ternyata juga tidak merubah apa-apa. Ada lembaga namanya KPK, ada lembaga namanya MK, tetapi perilaku kita ya tidak berubah. KPK itu sibuk hanya mencari orang yang kira-kira kalau bermasalah dan kemudian dia berlawanan dengan rezim, ditangkap, kan begitu. Perilaku korupnya ya tetap ada dan malah tetap banyak, kan gitu. Tidak berubah. Harapannya dengan ada KPK, lembaga extraordinary di luar kepolisian, di luar pengadilan, dia akan menjadi lembaga yang lincah menyelesaikan masalah-masalah korupsi. Ternyata malah jadi masalah sendiri. Ini kan fakta-fakta, jadi tidak ada perubahan. Nah, artinya bahwa reformasi sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa hari ini. Maka tadi katanya tapi setback ke belakang. Nah, lalu praktis selama reformasi perencanaan tidak bisa seperti Orde Baru, di mana perencanaan Orde Baru itu membutuhkan politik yang stabil. Sehingga artinya apa? Artinya presiden yang baru membawa kebijakannya baru. Nah, ini saya catat di sini. Jadi waktu zaman Pak SBY di ekonomi itu ada istilah SBY-nomic. Sebenarnya ini juga bukan hal yang baru. Sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Mas Dawang Praharjo tentang Wijoyonomik dan Habibinomik. Ini ikut-ikutan, nomik-nomik ini ikutan Amerika Serikat, namanya Reaganomic. Reaganomic adalah haluan ekonominya Ronald Reagan. Nah, pada tahun 90-an itu muncul diskusi yang panas antara grupnya Wijoyo dan grupnya Habibie, yang kemudian didokumentasikan oleh Mas Dawang Praharjo di sebuah buku judulnya Wijoyonomik dan Habibienomik. Poinnya di mana? Poin yang utama adalah pandangan mereka yang berbeda terhadap proses industrialisasi dan pembiayaannya. Habibie itu ingin bahwa sudah suku bunga di Indonesia itu rendah saja.
supaya industri tumbuh. Sementara Wijoyo dan teman-temannya yang waktu itu menguasai kementerian mengatakan bahwa tidak bisa. Suku bunga di Indonesia itu selalu tinggi. Kenapa selalu tinggi? Supaya tidak ada capital flight. Karena pernah ada kejadian pada akhir tahun 80-an itu ada capital flight yang luar biasa besar justru dilakukan oleh BUMN Pertamina. Ya, 2 kali kejadian yang kemudian muncul kebijakan yang namanya gebrakan Sumalin 1 dan 2. Itu adalah tujuannya uang-uang BUMN itu tiba-tiba ke luar negeri. Jadi banyak uang benar tidak punya nasionalisme. Jadi begitu suku bunganya kita rendah sangat tinggi, pindah ke luar negeri. Ini muncul kemudian gebrakan Sumalin 1 dan gebrakan Sumalin 2. Nah sejak itulah yang namanya teknokrat itu mendesain ekonomi kita dengan suku bunga tinggi. Hari ini sangat tinggi hari ini. Hari ini BI rate itu sudah 6%. Ini nanti bisa akan lebih tinggi lagi. Jadi sekarang kita sedang mengalami suku bunga sangat tinggi hari ini. Kenapa begitu? Salah satunya untuk mengurangi inflasi dan untuk menghindari capital flight. Supaya orang-orang yang punya uang banyak itu betah di Indonesia. Kalau enggak, dia akan lari. Karena uang tidak punya rasa nasionalisme lagi. Nah, kembali ke kebijakan itu konflik antara Habibie-nomik dengan Wijoyo-nomik. Nah, ada lagi yang menulis berikutnya ada SBY-nomik. Pak SBY ini agak unik. Pak SBY ini idolanya itu adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Makanya ketika membuat partai pun namanya Partai Demokrat. Karena Pak SBY pernah ambil S2 di Amerika. Idolanya adalah Partai Demokrat di Amerika Serikat. Seperti apa Partai Demokrat di Amerika Serikat? Jadi di Amerika Serikat hanya ada 2 partai. Satu Partai Republik dan satu Partai Demokrat. Keduanya ini memiliki pandangan yang berlawanan. Hari ini yang berkuasa adalah Demokrat, Joe Biden. Tapi tahun lalu Donald Trump. Kalau yang berkuasa Demokrat, maka cenderung dia akan menaikkan pajak. Dengan pajak yang tinggi, maka biasanya pemerintah akan dapat uang banyak. Pemerintah banyak uang banyak, makanya kemudian welfare akan meningkat. Sebaliknya, kalau yang berkuasa Republik, pernah dulu Reagan Republik yang Reagan, kemudian George Bush, kemudian sekarang kemarin Donald Trump, itu dia pasti akan menurunkan pajak. Kenapa? Karena konstituennya adalah industrialis. Kalau Demokrat tadi, konstituennya adalah masyarakat biasa, sebagian Hispanik, ya, sebagian orang-orang timur jauh yang jadi posko antas pindah di Amerika. Itu biasanya pendukung Demokrat. Nah, pendukung Republik itu kelompok sosialis. Nah, dia paling suka kalau pajak turun. Kenapa? Kalau pajak turun, harapannya investasi naik. Kalau investasi naik, membuat welfare juga naik. Ini perbedaannya begitu. Nah, Pak SBY itu karena dia mengusulkan Demokrat, sampai disertasi doktornya di IPB itu tentang penerapan. Jadi kalau dalam pemikiran Demokrat ini pahamnya Keynesian. Jadi di Amerika itu ada ahli ekonomi namanya John Maynard Keynes di Boston. Sehingga cenderung Keynesian. Lawannya Adam Smith itu klasik. Nah, Pak SBY itu disertasi di IPB. Itu disertai tentang penerapan Keynesian di Indonesia di sektor pertanian. Makanya ketika beliau berkuasa, SBY-nomik itu adalah paling suka memberikan subsidi. Ingat, sampai 2014 subsidi BBM ketika itu sampai 300 triliun. Semua pada sini. Itulah memang, ya ini momentum ya. Ketika Pak SBY berkuasa, itu harga minyak bumi tinggi. Kan subsidi BBM. Dan itu mulai tahun 2004 dia berkuasa itu hanya sekitar 50 triliun. Sampai ketika beliau turun tahun 2013 sekitar 2
300. Nah, ini kemudian nanti diubah oleh Jokowi. Jokowi mengurangi subsidi itu. Nah, tapi Jokowi nanti di periode kedua tergoda dengan mercusuar itu, kereta cepat, kemudian IKS. Jadi memang dia tidak ada subsidi untuk BBM yang sebesar zaman Pak SBY. Tetapi dia tergoda sebagai Raja Jawa membuat monumen-monumen yang besar. Ini yang dia katakan oleh tadi, dipaksakan. Makanya sering ada statement, nanti pengganti saya meneruskan yang saya lakukan, apa? Membuat IKN, kan begitu ya. Nanti contoh bahwa sebenarnya akhirnya yang dia lakukan sama, dia akan membuat proyek-proyek mercusuar yang itu dibiayai oleh subsidi negara. Jadi kalau Pak SBY tadi subsidinya untuk apa? Untuk barang-barang publik ya, seperti BBM yang lain-lain. Nanti kalau misalnya Pak Jokowi ini mercusuar itu. Nah, ini semua tentu saja tidak ada di dokumen perencanaan. Coba dilihat, tidak ada dokumen. Dokumen perencanaan semuanya normatif, baik-baik semua. Jadi kalau kita lihat RPJP-nya Pak SBY yang tahun 2007, yang kemudian sampai tahun 2025, itu semuanya bagus. Negara maritim, ya kita kan memang negara maritim. Mendingan saya, apalagi tadi dalam dokumennya yang dibuat oleh teman-teman memasukkan satu paradigma baru yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Ya, itu adalah agenda paradigma pembangunan dunia. Itu menggantikan Millennium Development Goal yang sudah selesai tahun 2015. Jadi ini masa edarnya 15 tahun. Jadi ketika kita masuk tahun 2000 sampai 2015 itu adalah MDGs. 2015 sampai 2030 SDGs. Nah, ini ada perbedaannya. MDGs ini di belakangnya adalah para ekonom-ekonom dari Harvard. Ini yang diberikan. Kalau saya kebetulan karena banyak penelitian mengenai ini ya, termasuk membuat model ekonometrikanya. Ini pendekatan yang basisnya adalah pendekatan geografi. Ditentang oleh kelompok yang lain. Ada satu lagi buku yang menarik, judulnya Why Nation Fail. Mengapa bangsa-bangsa itu gagal? Yang menulis namanya adalah orang Turki. Tapi sekarang sudah di Amerika Serikat. Namanya adalah lupa ya. Nanti kan. Ya. Nah, dia menganggap bahwa pendekatan seharusnya bukan pendekatan geografi. Jadi tulisannya Jeffrey kebanyakan pendekatan lebih ke geografi. Misalkan beliau meneliti mengenai kasus di Afrika. Afrika ini kenapa miskinnya akut? Ya, persoalan geografinya memang tidak bisa diselesaikan mudah. Di sana nggak ada pengairan seperti di Indonesia. Nggak bisa kita lihat hijau-hijau itu di Afrika. Bahkan tidak ada budaya yang namanya irigasi, nggak ada. Kita kan ada subak kalau di Bali, ada irigasi di kita. Jadi air itu turun dari langit, diterima oleh gunung, kemudian ke bawah itu dialirkan pakai manajemen. Jadi dia mengairi semuanya satu ke bawah. Sana nggak ada. Sana masih eranya berburu dan meramu itu, jadi dia pindah-pindah tempat. Sehingga persoalannya apa? Persoalan masyarakat tidak terlatih untuk membudidayakan sektor pertanian. Itulah di Afrika. Belum lagi yang namanya penyakit-penyakit kayak malaria dan yang lain-lain. Penyakit-penyakit yang sangat mengerikan di sana. Nah, itu dianggap sebagai variabel geografi. Nah, tetapi ini dibantah oleh tadi saya sudah ketemu namanya Darren Acemoglu, James Robinson, ya, dan Robinson. Ini orang Turki, Acemoglu ini. Tapi kemudian dia sudah jadi profesor di Harvard sekarang dan bukunya dianggap setingkat bukunya Adam Smith. Ada case Indonesia, dia cerita tentang Indonesia juga banyak. Kesimpulannya apa? Jadi menurut dia geografi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah faktor kelembagaan atau institutionalism. Kelembagaan dalam pengertian ini adalah political will pemerintah, regulasi pemerintah.
peraturan pemerintah. Konstitusi itu yang paling penting. Jadi keberpihakan pemerintah lah yang paling penting dan bukan variabel geografi. Dia katakan ada suatu negara yang dia nggak strategis tapi maju. Kenapa? Ya karena pemerintahnya bagus. Ada negara yang sangat strategis tapi jelek. Kenapa? Pemerintahnya buruk. Indonesia. Nah, contohnya Indonesia. Ini sekarang menginspirasi banyak di negara Afrika. Afrika itu kan, wah kami mundur karena geografi tidak sekarang tidak. Sekarang ada beberapa negara, kebetulan di UNS ada beberapa mahasiswa dari sana, dari Burundi yang perang-perang itu. Sekarang bagus mereka. Karena ada kesadaran baru bahwa yang bisa mengubah mereka ya diri mereka sendiri. Dan itu adalah membuat regulasi yang bagus. Jadi tidak dia menyalahkan keadaan. Kenapa saya dilahirkan di sebuah daerah yang miskin? Tidak. Tapi dia ubah mindsetnya. Ya. Kemudian pelan-pelan. Kemarin masa saya itu kontak saya, Pak Lukman, bisa nggak saya magang di Bank Indonesia? Kenapa saya bilang itu? Ya karena sekarang saya kerja di Bank Sentral. Udah waktu kemarin ke Solo saya tanya, Anda sukunya apa? Suku Tutsi apa suku Hutu? Marah gitu. Pak Lukman, jangan sebut itu lagi. Kami ingin melupakan pertarungan antar suku. Jadi sana itu kan ada dua suku besar yang bertempur di Burundi, sambung-sambungnya negara-negara itu. Dia bilang jangan sebut nama itu lagi. Ya, berarti kan bagus. Dia sedang mulai mengubah dirinya dengan cara dia sendiri. Nah itu kemudian bagaimana Indonesia bisa mengubah dengan cara kita sendiri. Jadi terakhir ini saya akan mengatakan bahwa dokumen perencanaan kita cukup. Sudah ada sampai tahun 2020, bahkan mungkin nanti bentar lagi mungkin semua presiden akan membuat itu. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kemudian pemimpin itu menyadari, ya kemudian membuat dokumen-dokumen itu menjadi dokumen-dokumen yang sifatnya adalah hidup, ya. Dan kemudian menjadi benar-benar rancangan yang bisa diimplementasikan. Nah ini yang sekarang kita cari, ya, pemimpin yang seperti itu, ya, yang bisa kemudian membuat bangsa ini menjadi benar-benar lepas dari situasi yang kita takutkan tadi, ya, keterbelakangan, kemudian kebodohan, ya, dan juga kemiskinan yang akut. Kalau ini bisa kita temukan pada periode sekarang ini, insya Allah 2045 yang kita omongkan dari ini sudah nggak ada lagi. Yang kita omongkan tentang hutang, tentang kemiskinan sudah nggak ada lagi. 2045 nanti yang kita omongkan sudah sifatnya beda jauh. Tetapi kalau kita gagal memimpin sampai naik tahun 2005, nggak usah 2045 lah, tahun depan saja 5 tahun lagi. Kita masih kumpul di sini lagi, yang kita bahas ini lagi. Ini yang kita bahas kan bertahun-tahun ya ini. Mending kalau masih bisa ngumpul. Nah, ya, itu. Nanti udah nggak ada lagi NKRI. Ya itu makanya ini memang usaha kita harus seperti. Saya rasa itu. Terima kasih, nanti bisa kita diskusikan dengan ini. Terima kasih. Sekian. Bila terberhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.